Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika SMP kelas 9. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang refleksi pada bidang kartesius. Pada LKS 3.5/1 sudah anak-anak dapatkan bahwa refleksi pada bidang kartesius dapat dilakukan terhadap beberapa garis. Yang pertama adalah terhadap garis atau sumbu X atau sumbu Y. Yang kedua adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau Y sama dengan min X. Yang ketiga adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, satu persatu dari refleksi tersebut akan kita bahas anak-anak, mulai dari refleksi terhadap sumbu X. Nah, sebelum lanjut perlu Pak sampaikan sebagai pengulangan bahwa pada diagram kartesius ada namanya sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar anak-anak, atau istilah lain adalah sumbu yang horizontal. Jadi pada gambar ini Pak sengaja membuat sumbu X dengan warna merah karena itu akan dijadikan cermin. Kemudian sumbu yang tegak atau sumbu yang vertikal itu adalah disebut dengan sumbu Y. Nah, nanti akan kita cari bayangan beberapa titik pada pencerminan terhadap sumbu-sumbu koordinat. Apakah sumbu X atau sumbu Y? Yang pertama kita akan bahas adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, pada LKS bagian 2 anak-anak diminta untuk melengkapi tabel. Nah, tabel yang diberikan seperti ini anak. Kemudian petunjuknya atau yang anak-anak harus kerjakan adalah anak-anak diminta untuk menggambar titik-titik yang diberikan pada tabel ini pada bidang kartesius. Selanjutnya setiap titik anak-anak cerminkan terhadap sumbu X. Kemudian tentukan bayangannya, terus bayangannya itu anak cari titik koordinatnya, masukkan kembali ke tabel. Nah, untuk lebih cepatnya kita mulai dengan menggambar titik 3,5 pada bidang kartesius. Kita munculkan dulu titiknya. Nah, ternyata untuk sementara titik A pada bidang kartesius koordinatnya masih 6,3, sementara yang diminta di tabel adalah 3,5. Kita pindahkan saja dulu. Ini Pak pindahkan 3,5. Nah, perhatikan di tabel koordinatnya 3,5. Di bidang kartesius ini titik A 3,5. Berarti sudah benar posisinya seperti ini anak-anak ya. Nah, sekarang titik A inilah kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, pada bagian sebelumnya anak-anak juga sudah mempelajari tentang bagaimana menggambar bayangan sebuah titik jika dicerminkan terhadap sumbu atau garis tertentu. Nah, silakan anak pikirkan kira-kira di mana jatuhnya bayangan titik A ini setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Yang perlu anak-anak ingat adalah pada setiap pencerminan jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, dengan konsep dasar seperti itu anak bisa membayangkan. Nah, silahkan dicek apakah yang kamu pikirkan benar. Bayangan titik A jatuh di A aksen. Pak ulangi, A nya di atas. Nah,
bayangannya ada di bawah. Ini disebut dengan A aksen. Nah, koordinatnya adalah 3, min 5. Kalau titik asalnya 3,5. Anak bisa melihat perubahannya ada di bagian belakangnya, angka yang di belakang. Di asal 5, di bayangan min 5. Sementara bagian depannya 3 di asal, di bayangan tetap 3. Nah, dengan demikian titik bayangan inilah anak-anak masukkan di bagian tabel, sehingga baris yang pertama di tabel anak-anak akan dapatkan titik A nya 3,5, cerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A 3, min 5. Lanjut ke titik B, anak. Titik B nya sudah pas, min 2,4. Nah, cerminkan terhadap sumbu X. Nah, bayangannya jatuh lagi di bawah, tapi lurus, tegak lurus dengan cerminnya. Pak ulangi, B nya min 2,4, bayangannya min 2, min 4. Kita lengkapi tabelnya. Bayangan B min 2,4, cerminkan tak sumbu X menghasilkan B aksen min 2, min 4. Lanjut titik C. Titik C yang diminta adalah min 5, 5, min 2. Ini masih jauh nih. 5, min 2. 5, min 2. Nah, di sana posisi titik C. Nah. Jadi titik C berada di bawah cermin, di bawah sumbu X. Kita cerminkan sekarang. Nah, ternyata bayangannya jatuh di atas anak-anak ya. Ulangi, C nya di bawah, cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi C aksen 5,2 yang asalnya adalah 5, min 2. C aksennya 5,2. Masukkan ke tabel C aksen 5,2. Lanjut ke titik D, anak. Titik D nya adalah min 4, min 3. Sudah sesuai, anak. Nah, supaya titik B nya tidak mengganggu, B aksennya Pak hilangkan dulu. B aksen ya dihilangkan dulu, titik B juga. Kita biar fokus ini. Biar fokus ke titik D dulu. Titik D nya negatif 3, negatif 4. Kita cari bayangannya. Nah, ulangi, negatif 3, negatif 4. Dicerminkan, muncul di atas. D aksen negatif 3,4. Di tabel kita lengkapi, D aksen negatif 3,4. Lanjut ke titik E, anak. Titik E di tabel diminta 0,3, sementara di bidang kartesius masih 0,6. Kita sesuaikan 0,5, 0,4, 0,3. Inilah titik E, anak. Nah, langsung saja kita cerminkan. Ulangi, E 0,3 dicerminkan menjadi E aksen dengan koordinat 0, min 3. Masukkan ke tabel. Lanjut ke titik F, anak. Titik F 6,0. Ini sudah 6,0, anak. Kemudian langsung kita cerminkan. Nah, kok sama ya? Kita ulangi, F yang warna merah 6,0 dicerminkan warna biru F aksen. Ternyata bayangannya mempunyai titik koordinat yang sama. Silahkan masukkan lagi ke tabel. F aksen 6,0 juga ya. Nah, selanjutnya titik G. Nah, titik G ini anak-anak diberikan kebebasan memilih, anak-anak. Nah, pada soal atau pada video ini Pak akan mengambil G nya 11,2, anak-anak. 11,2. Kita cari bayangannya.
ternyata jatuhnya di 11, min 2. Silahkan anak-anak boleh itu pakai untuk mengisi tabel untuk titik G anak. 11,2 bayangannya adalah 11, min 2. Atau Pak pindah lagi 10,3, ternyata bayangannya jatuh di 10, min 3. 10,3 bayangannya 10, min 3. Atau Pak geser ini di bawah ya. Ini misalnya 11, min 6. Kita cari bayangannya 11,6. 11, min 6 menjadi 11,6. Nah, demikian anak-anak beberapa titik yang sudah kita gambar di bidang kartesius. Berikut dengan bayangan-bayangan titiknya. Setelah kita lihat polanya anak-anak dari hasil yang sudah kita dapatkan, ternyata untuk setiap titik jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan terjadi perubahan pada bagian Y-nya atau pada bilangan yang di belakang anak-anak. 5 menjadi min 5, 4 menjadi min 4, min 2 sebaliknya ini menjadi 2, min 4 menjadi min 4, 0 tetap 0, 3 menjadi min 3. Dengan demikian kita dapat simpulkan sementara ya, bahwa untuk sebuah titik PXY dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan titik P aksen dengan koordinat X, min Y. Jadi yang berubah adalah pada bagian Y. Nah, untuk jelasnya silahkan anak-anak perhatikan rumus pencerminan terhadap sumbu X. Nah, angka-angkanya sudah ada di tabel anak-anak ya. Dari beberapa titik yang kita peroleh tadi ya, anak-anak akan mendapat kesimpulan umum bahwa sebuah titik PXY dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan titik yang disebut dengan P aksen dengan koordinat X, min Y. Jadi yang berubah adalah pada bilangan bagian belakang. Dalam istilah titik koordinat ini namanya ordinat. Jadi ordinatnya kita lawankan. Jadi Pak ulangi, PXY dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen X, min Y. Nah, sampai di sini anak-anak pembahasan atau penjelasan Bapak tentang refleksi terhadap sumbu X. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan bisa dipahami. Silahkan anak mencoba soal-soal yang sudah Pak berikan di bagian akhir ringkasan materi bab 3 anak-anak ya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dulu videonya sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Pak selalu berharap mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi anak-anak semua, walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pak berharap tidak menyurutkan semangat dan motivasi anak-anak untuk belajar. Nah, sampai di sini anak, sampai jumpa pada video-video
yang berikutnya. Selamat pagi.